Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di channel Ribet Adventure. Yang kali ini kita berada di segmen Cemis, cerita misterius. Ya. Jadi di samping gue ada narasumber yang pernah beberapa kali naik turun gunung, dan beliau juga bakal cerita sedikit tentang pengalaman beliau ketika mendaki di gunung. Untuk yang pertama kita kenalan dulu ke narasumber. Bagi yang belum tahu, bisa sekarang kita kenalan dulu sama beliau. Kalau boleh tahu bang, namanya siapa bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Raihan, biasa dipanggil Rere di pendakian. Saya dari anggota atau wakil Ribet Adventure. Oke. Berarti gue panggilnya Bang Rere nih. Oke, Bang Rere. Jadi Bang Rere ini bakal cerita sedikit tentang pengalaman dia ketika dia nanjak, ketika dia mendaki gunung di salah satu gunung di Indonesia. Kalau boleh tahu nih bang, kita tanya-tanya sedikit dulu nih bang ya. Oke, boleh. Oke. Kalau boleh tahu, udah berapa kali nih abang naik gunung? Kalau naik sih mungkin nggak bisa dihitung ya. Mungkin kalau dibilang banyak ya juga enggak, karena juga masih ada di luar sana ada orang yang lebih banyak dari saya, yang lebih tahu tentang gunung atau gimana. Saya sekedar menikmati lah, kalau bisa dibilang gitu. Jadi ibaratnya gini, jadi si Bang Rere ini naik gunung bukan semata-mata cuma pengen berlaga nih, gue udah naik gunung di Indonesia sekian gitu. Tapi niat beliau naik gunung itu coba mencari keindahan, sekaligus mencari sesuatu yang Jodoh. cari jodoh juga ya kalau ketemu bang. Biasanya di gunung bukan cuma cewek cowok doang, emang cewek juga banyak ya di situ bang ya. Di pendakian banyak cewek-cewek kok. Oke. Jadi kita langsung aja dengerin cerita dari Bang Rere. Boleh bang diceritain sedikit lah tentang perjalanan abang ketika mendaki ke gunung. Ya, boleh, siap. Kali ini gue akan menceritakan pendakian ke Gunung Sumbing. Di tanggal November itu, tanggal 6 November, ya kan. Berangkat dari Johar Baru beranggotakan 12 orang. 12 orang itu ada Bang Adit sebagai ketua, terus ada Kanurul, ceweknya Bang Adit, Kaopi, gue, Lutfi, Yaki, Ojan, Iksan, Palen, Pijar, Dani, dan Aan. Nah, di kali itu sore kita ngumpul. Sore jam 4-an kita ngumpul, cek poin, cek kesehatan, baru kita charter M35 ke terminal Kampung Rambutan. Nah, di situ merasa ya gimana, bukan kita positive thinking aja, soalnya abang-abangnya juga nggak tahu jalan ke arah Kampung Rambutan, makanya nyasar ke Cibubur. Nah, di situ udah ditelepon sama pemilik busnya atau supir bus, kalau kita telat duit akan angus 1,2 angus. Nah, bayangin 1,2 uang. Nah, di situ dengan macet kita lewatin, sampailah kita di terminal Kampung Rambutan. Nah, di situ nggak taunya bis masih nunggu kita. Nah, sempat bicara sama supir bisnya buat kalau kita itu disuruh nambah 20.000. Soalnya bis ini udah nungguin kita ya kan. 20.000 itu per pala tuh bang, per orang? Iya, per orang. Kira mau nggak mau ya kan, akhirnya kita ya udahlah kumpulin PT-PT, abis itu prepare masukin keril ke dalam bagasi. Kita naik, ketemu juga sama pendaki-pendaki lain yang mau ke Prau, Sindoro, Sumbing juga ada. Nah, di situ udah jam 8 berangkat.
jam 8 berangkat, nggak kelamaan dari berangkat ya biasalah tidur. Capek Iya. ngumpulin tenaga kalau enggak bang. Nah betul, tidur sesampainya, terus sampai nih di terminal Mendolo Wonosobo sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu kita turun dari bus, kita langsung ke warung makan, kita sarapan, ke kamar mandi, prepare lagi kan. Itu sekalian nunggu charter mobil bak buat ke base camp Sumbing via Garung. Nah sampainya ada tuh udah mobil bak udah ready, udah sampai, prepare deh tuh ikut-ikutin keril. Habis itu kita jalan sesingkat cerita sampailah di base camp Sumbing via Garung. Sampai di situ kita ngaso dulu sebentar, baru ke arah Simaksi. Habis itu ya briefing, cek peralatan pembawaan kita. Habis itu udah tuh sarapan lagi sekitar jam 8 jam 8 pagi makan. Setelah itu berdoa lah ya kan, berdoa pengen jalan. Udah setelah berdoa ada ranger nih datengin kita, bilang ke ketua ini Bang Adit, buat kalau misalnya buat sampai ke pos 1 itu butuh 2 jam. Si ranger ini memberi saran buat naik ojek yang ada di situ. Bayarnya kalau nggak salah 25.000. Nah di situ kita coba nekat dulu aja lah jalan. Kita jalan, katanya bener capek sampai sepertengahan jalan. Udah tuh kita diam buat mutusin yang cewek sama yang nggak kuat naik ojek. Pas naik ojek, terus yang naik ojek sampai duluan di pos 1. Nah yang dia juga yang naik ojek nungguin yang jalan. Nah, udah tuh di situ di pos 1 udah ngumpul semua, istirahat lagi buat ya biasalah foto-foto. Habis itu buat bicarain lanjut jalan, siapa yang mau di depan dan siapa yang di belakang. Nah, habis itu lanjut nih jalan menuju pos 2. Nah di situ udah mulai sedikit egois lah anak-anak itu, menurut feeling gua ya kan, egois. Nah di situ rombongan terpisah menjadi 2. Di depan ada gue, Ojan, Jaki, sama Iksan. Nah di situ berjalan nih kan, gue berempat, yang lain di belakang. Gue bilang kok lama banget ya kan. Di situ udah merasa egois lah karena capek ya kan, capek dari tadi tuh dari base camp ke pos 1 itu. Nah sampainya di pos 2 bertemu sama rombongan pendaki yang lagi pengen turun. Di situ saling sapa menyapa, kita ngaso sebentar, lanjut jalan lagi menuju pos 3. Menuju pos 3 itu pasti kalau Sumbing via Garung pasti tahu, kalau yang pernah ke situ ngelewatin engkol-engkolan. Nah di situ engkol-engkolan mungkin kalau gue bilang trek paling gila lah di Sumbing via Garung, paling gila, bikin capek, bikin ya pantang menyerah, bikin nyerah gitu. Tapi di situ kita berempat buat terus lah nanggung. Situ udah merasa capek berempat, akhirnya mutusin buat ngaso sebentar di engkol-engkolan, pertengahan engkol-engkolan, buat ngomongin mau nungguin yang belakang atau lanjut ke pos Sunrise Camp buat bangun tenda duluan. Katanya gue saranin buat lanjut terus buat kita bangun tenda, takutnya yang di belakang ada yang kenapa-napa. Sampainya terus di pos 3 itu Sunrise Camp, kita bangun tenda nih, gue berempat bangun tenda. Di situ gerimis mulai sedikit turun, bisa dibilang gerimis, bisa dibilang kabut sih di situ. Nah pada ngaso tuh setelah tenda jadi, nah di situ pada mikir nih, kok yang di belakang belum pada sampai juga, padahal udah sejaman nunggu. Nah pas keluar tenda, katanya si Pijar ini lari ke arah kita, nggak bawa apa-apa dia. Katanya dia nyampein
buat nolongin Bang Adit sama Opi ini di bawah lagi kecapean, pingsan katanya, diengkol-engkolan. Nah di situ berempat langsung inisiatif turun karena merasa bersalah keegosiannya. Habis itu kita nitip sama orang yang di sebelah tenda buat jagain. Kira kita turun ke engkol-engkolan, turun, nggak tahu bener di situ kan pada ada yang pingsan, pada kecapean. Nah di situ gue inisiatif buat bawa carrier Bang Adit. Menurut gue itu wah berat banget bagi gue, belum biasa bawa carrier seberat itulah. Kira-kira berapa kilo tuh carrier itu? 90 liter lah. 90 liter? Iya. Oh lumayan tuh ya. Nah lumayan, makanya itu apalagi ngelewatin engkol-engkolan. Setelah itu udah tuh kita si Bang Adit sama Kak Opi ini yang lemes dibopong sampai sunrise camp, sampai tenda tadi yang gue buat. Nah di situ udah sampai di situ ditidurin lah dia. Nih gue sembari ngopi deh Bang. Iya. Nah di situ, nah yang lain pada istirahat dulu. Nah gue berempat ini pengen buat tenda yang kapasitas 12 orang yang gede ini. Nah, Bang. iya. Halo ya. Ngopi dulu kita. Biar nggak terlalu tegang dulu, kita relax santai. Yo lanjut cus, kita dengerin cerita narasumber. Nih gue lanjut. Di situ posisi belum ada yang ngerti atau paham bikin tenda 12 orang, ya kan? Nah, habis itu kita berusaha buat ya kan, lihat di YouTube walaupun nggak ada jaringan, ya kan, ngelek. Ya udahlah, akhirnya kita sebisanya dulu. Soalnya azan maghrib kan di situ. Azan maghrib. Habis azan maghrib baru dari itu kita pelan-pelan bersihin. Iya sih, sekalian bersihin, sekalian benerin apa yang salah. Habis itu setelah itu pada masak, tidur deh tuh. Sebelum tidur juga ada briefing buat sunrise atau summit itu jam berapa. Di situ keterangan sih kata ketua Bang Adit bakalan summit itu jam 6 pagi. Jadi kita bangun harus jam 5, sarapan langsung jalan ke summit. Nah situ tidur mungkin kecapean, ya wacana lah, biasa pendaki wacana bangun gak tahu jam 7, belum masak-masak, Kelebihan tuh ya. Nah. Harusnya jam 6, kita bangun jam 7. Habis itu kita sarapan, makan mie segala macem. Terus briefing lagi siapa aja yang mau ikut summit. Gak taunya ikut summit cuma 10 orang karena Kak Opi sama si Palen lemes katanya, nggak bisa buat lanjutin. Kira yaudah yang berdua ini di tenda, yang 10 orang ini lanjut summit. Nggak lupa baca doa ya kan. Habis itu baru deh tuh kita jalan jam setengah 8 jalan sampai pos 4 nggak terlalu jauh sih, mungkin ya 5 menitan dari sunrise camp. Habis itu kita jalan perlahan, belum ada kejanggalan di situ. Nah sesampai di pos 5 batu Pasar Watu di situ udah mulai aneh lah, kabut mulai tebal turun ya kan. Nah di situ udah mulai egois, halusinasi udah mulai tinggi. Di situ kita mutusin buat berhenti dulu buat masak sosis ya kan, masak sosis. Habis itu lanjut deh tuh jalan dengan posisi di depan ada Ojan sama Iksan sama Jaki bertiga. Nah sisanya di belakang. Dan jalan-jalan, nggak taunya yang depan itu buru-buru bang, buat sampai puncak. Nggak, dia egois buat Gak nungguin. iya, dia temen yang egois belakangnya pokoknya gitu ya. iya. Terus kita jalan, dia ngilang ke arah puncak. Udahlah, mungkin nanti kita positive thinking bakalan ketemu di puncak. Di situ air udah mulai habis, makanan juga udah mulai habis karena bawa dikit doang. Sampainya di area puncak Buntu. Nah di situ baru tuh kan puncak di Gunung Sumbing itu ada 3,
puncak Buntu, puncak Sejati, sama puncak Raja Wali. Puncak Raja Wali itu udah paling tinggi lah, paling tinggi. Nah, ada yang di puncak Buntu lah, puncak Sejati lah. Nah, 3 orang ini nggak taunya ngibarin bendera di puncak Raja Wali, bertigaan doang. Yang tadi duluan tuh ya. Iya betul. Nah di situ Bang Adit khawatir kan, kira marah-marah nih, bikin emosi lah mungkin. Kira disuruh turun. Nggak lama, habis foto-foto dia turun, diomelin nih sama Bang Adit ini. Karena mungkin ya egois lah, nggak mau nungguin yang belakang. Habis itu kita ke bawah, turun ke area sunrise camp tempat kita bangun tenda. Nah di situ udah mulai nggak jelas deh. Ceweknya Bang Adit ini, Kak Nurul, dia tiba-tiba megang kayu bang. Tapi di situ dia nggak tahu, tiba-tiba dia megang, katanya ada kakek-kakek yang ngasih ke dia. Dia kagak nyadar gitu ya. Iya betul, tapi positive thinking, mungkin halusinasi, dia nyabut ya kan. Di situ, dari situ Bang Adit emosi, ya kan, suruh buang. Nah di situ posisi juga gue juga egois sih bang. Gue jalan duluan sama 3 orang tadi tuh, gue jalan duluan. Nggak tahu ya di atas, yang sisa di atas itu ada yang jatuh, si pijar ini jatuh pengen ke jurang. Dari situ untungnya ada Dani, langsung narik. Habis itu bilang ke pijar, lo kenapa? Gue lemes, kayak ada yang jorokin lah. Yaudah lanjutin cerita ke ini aja nanti di bawah. Oke siap. Nah Bang Adit kesel ya kan, marahin gue yang di depan buat naik ke atas. Jadi salah satu yang duluan itu lo juga termasuk. Iya, karena mungkin capean banget bang. Habis itu gue diomelin ya kan, gue naik ke atas buat nuntun si pijar ini. Pas tuntun, jalan pelan-pelan, nggak ada pendaki, cuma rombongan kita. Di situ kabut tebel, air habis. Akhirnya kita jalan ke arah pos 5. Itu akhirnya nemu tenda bang. Gue ngaso sebentar situ, bilang permisi bang, punten, numpang ngaso sebentar. Kata dia, oh iya nggak apa-apa mas. Habis itu dia bilang, ini kenapa temennya kok lemes? Iya bang, tadi hampir jatuh. Oh yaudah nih, ditawarin air lah kita di situ. Menurut kita alhamdulillah lah. Nah di situ udah ditawarin air, kita minum, bawa air sedikit lah, sekitar setengah literan lah. Kita turun ke arah yang kita bangun tenda ini, sunrise camp. Setelah sampainya di sunrise camp, kita istirahat, makan-makan, ya kan, udah disiapin nih sama 2 orang ini, makan-makan. Terus udah di situ lanjut, abis makan-makan nggak ada istirahat buat langsung turun. Gak taunya ini langsung turun ajan maghrib. Menurut gue ini gila sih, gila benar. Karena ajan kita jalan turun. Nah bahaya. Nah pas turun ini, setelah ajan kita turun, berdoa nggak lupa. Kita turun dengan posisi gue sebagai leader, sisanya pada di belakang nih, baris panjang begini. Panjang di situ, headlamp juga cuma ada 5 orangan yang pakai headlamp. Nah di situ udah gelap, gelap, bener-bener gelap. Pakai headlamp tuh. Nah iya bang. Habis itu kita jalan ke arah bawah. Gue denger suara, tahu ini halusinasi gue, tahu apa ya kan, denger suara kelonceng pendaki lah, biasanya pakai lonceng tuh pendaki. Habis itu gue denger, wah, feeling gue langsung bilang nih buat ke teman-teman gue yang 11 orang ini ada pendaki di depan, kita nggak sendirian turun paling. Oh ya udah, sambil jalan pelan-pelan, gue mikir kok udah 10 menit nggak ketemu nih orang. Nah habis itu di situ gue udah mulai mungkin halusinasi ya kan, cuma pendengaran kita doang. Sesampainya di engkol-engkolan, dia tuh di situ udah mulai capek ya kan, karena gue Carl itu bawa sampah bang, botol-botol, pokoknya sampah-sampah. Itu udah mau turun tuh ya? Udah mau turun. Lanjutin perjalanan ke pos 2, yang Genus ini. Pos 2 Genus.
jalan kita ngaso tuh. Kalau pas sampai di pos 2 Genus ngaso, nah di situ ada orang pendaki 2 orang lari ke arah turun nyamperin kita. Katanya dia kehilangan HP. Dia nanya, tadi dia di sini. Katanya kehilangan HP-nya. Orang lain tuh. Orang lain. Bukan dari anggota Ripet. Bukan, orang lain. Dia nanya ke gue pertama, Mas, lihat HP nggak di sini? Wah, enggak mbak, karena mbak sama mas deh tuh berdua doang. Nah, gue jawab dong, enggak, kita baru sampai dan nggak ada apa-apa, cuma ini juga warung tutup. Tadi saya di sini mas, seingat saya, feeling saya jatuh di sini, tapi saya nggak nemuin. Kalau misalnya mbak nggak percaya, teteh nggak percaya, periksain aja, nggak apa-apa. Habis itu akhirnya dia cari-cari, ya kan, sekalian kita bantu nyari, nggak ada beneran. Dia naik lagi ke atas, kita lanjutin buat turun ke arah pos 2 Bayangan. Nah, pos 2 Bayangan ini udah mulai bisa dibilang serem ya kan. Di situ gue sambil baca. Keadaan gelap banget tuh, Gelap, tuh, masih gelap. kabut. Untungnya nggak hujan tuh bang. Nggak hujan. Alhamdulillah nggak hujan. Alhamdulillahnya. Kita jalan ke arah pos 2 Bayangan. Nah, di situ gue jalan di depan lagi sambil gue baca salawatan sebisa gue lah. Gila. Nah, habis itu gue nyenter ke atas, ke samping. Gue lompat, gue kaget. Astagfirullahaladzim. Nah, di situ gue ngeliat